Bab 42. Kita mau kemana? Untuk kesekian kalinya Ana bertanya. Saat ini ia berada di dalam mobil Dr. Lee yang hanya tersenyum penuh misteri. Berhentilah bertanya, karena aku tak akan memberitahumu. Tapi ini masih terlalu pagi. Ana menatap jam analog di dalam mobil yang menunjukkan pukul 6.30. Alice bahkan masih tidur. Dia pasti akan mencariku ketika bangun nanti. Tenang saja, Rama akan menjaganya dengan sangat baik. Ana kembali terdiam merasa kalah. Pagi-pagi buta tiba-tiba saja Dr. Lee mengetuk pintu rumah kontrakan Ana dan langsung menculiknya, tanpa memberi kesempatan perempuan itu bersiap-siap. Saat ini ia bahkan masih memakai baju tidurnya dengan rambut berantakan. Ia hanya diberi kesempatan untuk mengambil jaket saja. Dan yang membuat ia heran karena tanpa diduga Rama datang bersama Dr. Lee yang langsung mendorong tubuhnya keluar rumahnya sendiri sambil mengatakan kalau ia akan menjaga Alice hari ini. Ana membuang nafas sambil menatap keluar jendela mobil yang melesat meninggalkan hingar-bingar kota Seoul. Sepanjang perjalanan, Ana terdiam dengan wajah cemberut berbeda dengan suaminya yang tak pernah menghapus senyum di wajah tampannya. Mereka telah berkendara selama kurang lebih sejam dan telah keluar jalan tol. Tapi Ana belum melihat tanda-tanda kalau mobil mereka akan berhenti. Sampai akhirnya mereka berbelok memasuki sebuah gerbang yang terlihat asri dengan rimbunnya pepohonan di musim semi. Kita sudah sampai, seru Dr. Lee dengan wajah berbinar sambil memarkirkan mobilnya. Apa kau sudah gila? Mata Ana terbelalak tak percaya ketika menatap keluar jendela dan menyadari di mana mereka saat ini. Sebuah resort bergaya tradisional khas Korea. Kau membawaku ke sini dengan pakaian seperti ini? Lanjutnya sambil menatap suaminya yang menatapnya dari atas sampai bawah, memperhatikan penampilannya yang berantakan bangun tidur. Kau terlihat cantik sayang. Ayo. Ana semakin menganga tak percaya karena pria itu tak memperdulikan protesnya dan hanya tersenyum lebar sambil keluar dari mobil, kemudian membukakan pintu mobil untuk Ana yang terlihat ngambek tak mau turun. Sayang, ayolah, tidak ada yang salah dengan penampilanmu. Apa kau tidak lihat aku hanya memakai piyama dan sandal? Geram Ana membuat Dr. Lee kembali menatapnya dari atas sampai bawah. Saat ini Ana mengenakan piyama berwarna putih dengan garis-garis merah muda, dan di balik jaketnya ia mengenakan kaos putih tipis. Sandal yang lucu, ujar Dr. Lee setelah melihat sandal rumah berbentuk karakter keropi sang kodok hijau, membuat Ana mendelik kepadanya. Sayang, ini masih pagi dan aku bisa pastikan tidak ada seorang pun di lobi yang akan memperhatikan penampilanmu. Lanjut Dr. Lee berusaha merayu Ana yang hanya melirik ke arahnya. Dengar, aku telah menyewa sebuah kamar, jadi kau bisa langsung masuk ke dalam kamar kita, mandi dan berganti pakaian. Aku telah menyiapkan semua keperluanmu di dalam kamar. Ana mulai terayu. Ia menatap Dr. Lee beberapa saat. Benarkah kau sudah menyiapkan keperluanku di dalam sana? Dr. Lee mengangguk semangat. Semuanya yang perlu kau lakukan hanya masuk ke dalam, mandi dan berganti pakaian. Aku bahkan telah meminta seseorang untuk membantumu berias. Seseorang untuk membantuku berias? Tanya Ana bingung. Untuk apa aku berias? Aku belum memberitahumu. Salah seorang temanku akan melangsungkan pernikahannya pagi ini, dan aku tak ingin kita terlambat. Jadi aku sengaja datang pagi-pagi supaya kau memiliki waktu untuk bersiap-siap sebelum acara berlangsung. Jadi kita kesini untuk pesta pernikahan temanmu? Tanya Ana tak percaya. Iya, maka dari itu ayo cepat sebelum terlambat. Dr. Lee akhirnya menarik Ana agar keluar dari mobil lalu menariknya masuk ke dalam resort. Sebelum turun dari mobil, Ana membuang napas kesal sambil menaikkan resleting jaket untuk menutupi kaos tipisnya. Wajahnya menunduk bersembunyi di balik rambutnya yang terurai. Matanya sesekali mengintip keadaan sekeliling dan ia bisa sedikit santai setelah memastikan kalau resort itu masih kosong seperti yang dikatakan suaminya. Dengan cepat mereka berjalan menuju kamar yang dimaksud Dr. Lee. Tapi tiba-tiba seseorang memanggilnya. Ana! Seru pria tampan dengan tinggi menjulang dan senyum menawan yang berjalan ke arahnya sambil merentangkan kedua tangan hendak memeluk Ana. Wow, stop! Dr. Lee menarik Ana ke belakang punggungnya dengan sebelah tangan terentang ke depan menghalangi Kim Soju, sahabat sekaligus pengacara pribadinya yang telah banyak membantu mereka pada saat sidang perebutan hak asuh untuk memeluk istrinya. Kenapa? Aku hanya ingin menyapanya, ucap Soju polos sambil kembali mendekati Ana hendak memeluknya. Nanti saja.
seru Ana sambil mengintip di balik punggung suaminya. Aku belum mandi. Lanjutnya dengan malu-malu membuat Soju tertawa. Hei, tidak apa-apa. Kau masih terlihat cantik walaupun baru bangun tidur. Ana dan Dr. Lee mundur ke belakang bersamaan dengan Soju yang maju dengan senyum menggoda pasangan itu. Dia belum mandi, kau dengar itu. Dan hanya aku yang boleh melihat dia dalam keadaan bangun tidur seperti ini. Dr. Lee berkata dengan sombongnya sambil menarik Ana menaiki tangga menuju kamar mereka. Soju ya, panggil Dr. Lee ketika baru menaiki setengah anak tangga sambil menatap ke arah sahabatnya yang baru saja berbalik. Tunggu aku di belakang. Setelah melihat Soju mengangguk mengerti, mereka pun kembali meneruskan menaiki anak tangga sampai akhirnya memasuki sebuah kamar yang terbilang luas dan mewah untuk ukuran sebuah resort bergaya tradisional. Kau mandi dulu, setengah jam lagi akan ada seseorang yang datang untuk membantumu. Aku harus kembali ke bawah, ada sesuatu yang harus aku bicarakan dengan Soju. Ana mengangguk mengerti. Dr. Lee mengucapnya ringan sebelum berbalik. Bajuku, seru Ana membuat Dr. Lee menghentikan langkahnya ketika menuju pintu. Di mana bajuku? Itu pakaian dalammu. Dr. Lee menunjuk sebuah kotak berwarna putih di atas tempat tidur. Dan bajunya seseorang akan membawakannya nanti setelah kau selesai mandi. Tidak usah khawatir. Tanpa menunggu lagi, Dr. Lee keluar dari kamar membuat Ana hanya bisa menggaruk kepalanya bingung. Ia membuka kotak putih yang tergeletak di atas tempat tidur. Dan seketika matanya terbelalak ketika melihat isinya. Sepasang pakaian dalam berwarna putih yang terbilang seksi tapi juga elegan dengan bahan yang lembut membuat Ana tersenyum dengan pipi memerah. Tak mau melihat pakaian dalam itu lebih lama, Ana pun berjalan ke kamar mandi dan mulai bersiap-siap. Sejam kemudian Ana duduk di depan meja rias hanya dengan memakai handuk kimono. Matanya terpejam terlihat pasrah ketika seseorang memoles wajahnya dengan berbagai make up. Dan seorang lainnya menata rambutnya. Sesekali Ana mengerenyit ketika rambutnya ditarik sana-sini menggunakan sisir dan hair dryer, disemprot hairspray dan dipasang sebuah aksesoris. Dalam hati, ia menyumpahi suaminya yang meninggalkan dirinya sendiri dan sampai sekarang belum kembali ke dalam kamar. Belum lagi seseorang yang ia bilang akan mengantarkan pakaian pun belum juga datang. Selesai, seru sang penata rias dengan rasa puas membuat Ana tersadar dari aktivitas menyumpahi suami tampannya. Ana hampir tidak mengenali pantulan wajah di dalam kaca. Ia terlihat sangat berbeda. Kecantikannya semakin menonjol walau dengan make up yang terlihat natural. Rambutnya dikepang bergaya aristokrat sebelum akhirnya disanggul dengan hiasan bunga putih dan beberapa mutiara yang terpasang membuatnya terlihat sangat elegan dan mewah. Anda sangat cantik, puji sang penata rias yang dapat anggukan dari asistennya yang tadi mengerjakan rambutnya. Tidak, ini karena Anda sangat ahli dalam merias, puji Ana sambil tersenyum menatap perempuan berumur 30-an berambut pendek yang tersenyum ramah. Terima kasih. Tapi aku tak melakukan banyak hal di sini karena pada dasarnya Anda sudah benar-benar cantik. Aku malah mengira Anda adalah seorang selebritis. Ana tertawa mendengar pujian itu sebelum mengucapkan terima kasih dan para penata rias itu pun pamit keluar dari kamar meninggalkan Ana yang masih tak percaya menatap pantulan dirinya sendiri. Make upku sudah siap, tapi pakaianku... Ana terlihat kesal ketika melihat kimono yang menempel di tubuhnya. Aku tak mungkin memakai kimono atau pakaianku tadi untuk ke pesta dengan riasan seperti ini kan? Ana bertanya pada pantulan dirinya sendiri. Disuyok, biar saja, aku akan menghukummu nanti. Bersamaan dengan itu terdengar ketukan di pintu kamarnya. Akhirnya, seru Ana sambil berjalan cepat untuk membukakan pintu. Tapi seketika matanya terbelalak ketika melihat siapa yang berdiri di pintu kamarnya. Mama, seru Ana tak percaya. Apa yang Mama lakukan di sini? Tanya Ana sambil memeluk ibunya lalu mengundang perempuan yang telah melahirkannya itu masuk ke dalam kamar. Ya Tuhan, Nah, kamu cantik banget, seru ibunya setelah melihat penampilan Ana yang tersenyum bangga. Mama belum jawab Ana. Apa yang Mama lakukan di sini? Kapan Mama sampai? Di mana Ayah sama Bian? Mereka ikut juga kan? Tapi kenapa Mama memakai hanbok? Ana terlihat heran melihat ibunya mengenakan pakaian tradisional Korea itu. Ibunya tertawa mendengar pertanyaan Ana yang bertubi-tubi. Tentu saja Ana terkejut melihat kedatangan ibunya yang baru saja sebulan kemarin
keluarganya itu datang ke Korea, tapi kini mereka sudah kembali ke sini. Mereka ada di bawah dan Mama datang ke sini untuk memberikan ini. Ibunya memberikan sebuah kotak yang dari tadi dipegangnya. Ana menerima kotak itu dengan bingung. Apa ini? Kamu tak mungkin menikah dengan memakai handuk seperti itu kan? Mata Ana terbelalak tak percaya dengan apa yang didengarnya.